104,2 Poliama Top FM. Poliama Top FM. Facebook Poliama dan silakan dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Sekcam Tibawa, yang kami hormati Kapolsek Tibawa dan Ramil Tibawa, PLT Kepala Desa Isimu Utara, yang kami hormati calon Kepala Desa Isimu Utara periode 2021-2027, yang kami hormati BPD, Panwas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Isimu Utara, hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara dalam rangka debat kandidat calon Kepala Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, periode 2021-2027 dimulai. Dan untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Ferawati Usman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an
Puriama Top FM. Puriama Top FM. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan secang di bawah Bapak Detrandus Idrus Palalu. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tibawa, yang terhormat Bapak Dan Ramil Tibawa atau yang mewakili PLT Kepala Desa Isimu Utara, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, Ketua LPM, calon Kepala Desa Isimu Utara, yang saya hormati Bapak-bapak panelis, moderator, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang saya hormati, pengawas lapangan, Bapak Ibu, para undangan yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, umur panjang, sehingga bisa hadir di tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan debat kandidat calon kepala desa Isimu Utara periode 2021-2027. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga, dan insya Allah curahan rahmat sampai kepada kita yang masih istiqomah melaksanakan sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan bahwa debat kandidat pada malam hari ini merupakan debat yang terakhir dari 11 desa yang ada di Kecamatan Tibawa. Jadi desa Isimu Utara yang terakhir ini malam, tadi siang jam 2 di desa Datahu. Dan debat kali ini memang merupakan tahapan daripada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tadi sudah disampaikan oleh
Abadingo bahwa pelaksanaan debat ini memang sangat penting. Kalau dalam bahasa daerah Gorontalo, debat ini mungkin istilahnya mobuto lah ya, debat, berdebat ya. Tapi kita dalam debat ini tentunya akan menggali visi dan misi daripada calon itu sendiri, sehingga masyarakat bisa mendengarkan apa yang menjadi visi dan misi dari kepala desa, calon kepala desa, yang tentunya ketika akan terpilih nanti, mereka akan melaksanakan visi dan misi yang mereka akan sampaikan pada malam hari ini. Sehingga perlu kita semua sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Desa Isim Utara, dapat mencermati apa yang nanti sebentar akan digali oleh para panelis, yang tentunya para calon akan memberikan jawaban-jawaban tentunya yang terkait dengan visi dan misi yang sudah dituangkan dalam debat kandidat malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku pemerintah Kecamatan Tibawa berharap pada kita semua agar dalam pemilihan kepala desa periode 2021-2027 ini kita sebagai masyarakat tentunya memilih yang terbaik. Dan menurut saya calon yang ada di Desa Isim Utara ini calon-calon yang baik-baik, sehingga nantinya pasti akan ada satu yang akan terpilih di antara dua calon ini. Tidak mungkin dua-duanya terpilih, jadi hanya satu. Dan memang di Desa Isim Utara ini ada perpanjangan penerimaan calon kepala desa. Jadi di tahap pertama itu baru satu orang yang mendaftar, kemudian sudah berakhir, kemudian ditambah lagi oleh panitia. Jadi ada penambahan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap dalam pemilihan ini tentunya pasti berbeda pilihan, tetapi kami berharap kita semua ini bersaudara, ya. Bersatu desa itu betia. Jangan karena beda pilihan kemudian antara saudara dengan saudara yang lainnya, antar tetangga dengan tetangga lainnya sudah tidak saling senang cuma gara-gara beda pilihan. Jadi tentunya sekali lagi kami berharap pada kita semua agar kita melakukan pemilihan ini kita mengutamakan kebersamaan. Jangan nanti ada yang sudah tidak saling senang antara kita di Desa Isim Utara ini. Karena saya juga termasuk warga Desa Isim Utara, jadi sekali lagi saya berharap kita semua ini bersaudara, ya. Jadi dia luta mali berkotak-kotak. Barangkali ini harapan-harapan kami pada kita semua, dan sebentar kita akan mendengarkan visi dan misi yang nanti akan disampaikan oleh para calon, kemudian akan didalami oleh para panelis. Barangkali beberapa hal ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara dalam rangka debat kandidat pemilihan kepala desa Isim Utara periode 2021-2027
dinyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti debat kandidat calon kepala desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, periode 2021-2027. Kita sambut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Isimu Utara, Ibu Ucin Dunggio, SKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon nomor urut 1 diundang mengambil tempat. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 diundang mengambil tempat. Iya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Kepada calon dipersilakan untuk mengambil tempat. Sambutan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Isimu Utara sekaligus membuka acara debat kandidat calon Kepala Desa Isimu Utara dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sekjam Tibawa, yang saya hormati Bapak Kapolsek Tibawa, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Tibawa, yang saya hormati PLT Kepala Desa Isim Utara, yang saya hormati Ketua BPD Isim Utara, yang saya hormati Ketua LPM, yang saya hormati Bapak-bapak panelis, Bapak moderator, para hadirin, serta kepada calon nomor urut 1 Bapak Din Ahmad Jamaluddin, dan kepada Bapak nomor urut 2 Bapak Wawan Husain PPI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih bisa bersama-sama dalam tempat ini dalam rangka debat kandidat calon Kepala Desa Isim Utara periode 2021-2027. Pertama, saya mengucapkan kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami, ucapan terima kasih pula kepada pemerintah desa, BPD yang selalu mendukung proses kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkades ini, dari tahapan pendaftaran calon, sebab dalam pemilihan kepala desa di tingkat Kecamatan Tibawa ini ada 11 desa yang melakukan pemilihan kepala desa, tapi hanya Isim Utara yang melakukan perpanjangan pendaftaran. Dan alhamdulillah pada malam ini tahapan sudah masuk pada debat calon. Debat calon ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Komisi nomor 10, dan dalam hal ini kita melaksanakan debat calon ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan mungkin ada yang bertanya mengapa debat ini dilaksanakan? Sebab debat ini adalah bagian dari kampanye untuk menyebarluaskan visi misi serta memperjuangkan untuk menyebarluaskan visi misi para calon terhadap masyarakat, agar masyarakat memiliki referensi untuk menentukan pilihannya. Untuk itu saya selaku panitia mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Isim Utara, terutama para calon serta jajaran tim pendukung calon, untuk bisa membantu kami dalam pelaksanaan demokrasi ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara debat kandidat calon dibuka dengan resmi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Bapak Husni Mohi SIP Aba Dinggo. Kita berikan aplaus dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, para kandidat
undangan serta warganet malam hari ini, selamat bergabung di debat kandidat calon kepala desa Isimu Utara periode 2001-2027. Baik, sebelum kita mulai debat, perlu kami sampaikan tata tertib debat malam hari ini. Tata tertib debat: panelis bertugas mengajukan pertanyaan kepada calon yang bersifat pendalaman terkait materi, visi dan misi calon serta sebagai pengembangan atas jawaban calon. Seluruh yang hadir wajib mematuhi tata tertib debat calon, tidak membawa bahan kampanye maupun barang tajam dalam ruang pelaksanaan debat calon, tidak melakukan intimidasi baik dalam bentuk perkataan atau ucapan. Pelaksanaan debat calon menggunakan masker dan duduk dengan jarak paling kurang 1 meter dengan yang lainnya. Calon dapat menjawab atau mengajukan pertanyaan wajib sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum. Edukasi edukatif mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, memperhatikan kelompok, golongan atau calon lain, dan tidak bersifat provokatif. Calon dilarang memotong pembicaraan moderator, panelis ataupun calon lain yang sedang berbicara. Moderator akan menghentikan jawaban pertanyaan yang disampaikan calon apabila calon memberikan jawaban pertanyaan yang menyimpang dari materi debat calon, serta apabila waktu yang tersedia telah habis. Yang berikut, moderator dapat meminta panitia pemilihan mengeluarkan dari ruangan pelaksanaan kegiatan pihak yang tidak mematuhi tata tertib atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang debat calon. Linmas Hansip Satgas Desa berkewenangan mengambil tindakan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan debat calon. Baik, yang berikut kami perkenalkan untuk Anda para panelis kita malam hari ini. Yang pertama, Bapak Matias Tanggulu, Sarjana Ekonomi. Mohon berdiri, Pak. Alamat Limboto, pekerjaan aparatur sipil negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo. Jabatan beliau Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Aset Desa. Pendidikan terakhir S1 di Universitas Gorontalo. Riwayat karir tahun 94 terangkat menjadi ASN di Departemen Penerangan RI dan tempat pada Kandep Penerangan Limboto. 98 ditempatkan sebagai staf pada bagian perlengkapan Setda Kabupaten Gorontalo. Tahun 2001 ditempatkan sebagai staf bagian keuangan Setda Kabupaten Gorontalo pada sub bagian anggaran. Tahun 2013 diangkat sebagai Kasubag Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2015 diangkat sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2016 diangkat sebagai Kepala Dinas Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo. Tahun 2018 diangkat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa sampai dengan sekarang. Pendidikan penjenjangan, mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Diklat PIM 3 pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 Provinsi Gorontalo. Mendapatkan piagam penghargaan telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 3 Provinsi Gorontalo dan mendapatkan surat tanda lulus ujian dinas tenaga ujian dinas tingkat 3 oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Berikan aplaus dulu untuk Pak Matias. Panelis selanjutnya, Bapak Arianto Mopangga, Sarjana Agama. Tempat tanggal lahir di bawah 11 Maret 1973, agama Islam, status menikah. Alhamdulillah. Alamat
Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, pendidikan SD Impres 1 Molalahu, MTS Muhammadiyah Kota Gorontalo, MA Al Khairat Kota Gorontalo, dan Stein Sultan Amai Gorontalo. Pengalaman pekerjaan Ketua UPK PPK Tibawa 2001 sampai 2003 dan Wakil Ketua BPD Molalahu. Berikan aplaus untuk Bapak Arianto Mopangga. Baik, saya bacakan tahapan-tahapan ataupun segmen dari debat. Terdiri dari 6 segmen. Yang pertama, para kandidat menyampaikan visi dan misi. Dalam penyampaian visi dan misi Anda diberikan masing-masing 3 menit. Kemudian segmen berikutnya, para calon menjawab pertanyaan dari panelis dengan cara mengambil nomor undi yang ada di fishbowl ini, kemudian nomor atau amplopnya diserahkan, amplop pertanyaan diserahkan kepada panelis. Durasi Anda menjawab selama 3 menit. Segmen selanjutnya, calon para kandidat menjawab pertanyaan langsung dari panelis. Durasi waktu Anda menjawab masing 3 menit. Kemudian di segmen selanjutnya, tanya jawab antar calon. Tanya jawab antar calon. Calon yang bertanya diberikan waktu 1 menit. Kemudian calon yang menjawab diberikan waktu 1 menit, dan yang calon penanya diberikan waktu 30 detik untuk menanggapi. Masing-masing 30 detik untuk menanggapi. Baik, yang berikut segmen selanjutnya. Apabila masih ada waktu, maka diberikan kesempatan kepada forum untuk bertanya dalam hal pendalaman dan pengembangan materi visi dan misi para kandidat. Untuk forum diserahkan langsung menurut panitia ke panelis. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan terakhir. Pernyataan terakhir, closing statement, diberikan waktu masing-masing 3 menit. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk para kandidat kita. Nomor urut 1 Bapak Din Ahmad Jamaluddin, dan nomor urut 2 Bapak Wawan Husain, PPI. Baik, Bapak Ibu hadirin, para kandidat serta warganet di rumah, berikut di segmen pertama kita berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 3 menit dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Sekretaris Kecamatan Tibawa, dari TNI, dari Kepolisian, para panelis, Ketua BPD beserta anggota, para panitia, Komisi Pemilihan, Badan Pengawas, dan para masyarakat Desa Isimu Utara yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Dalam visi saya yaitu untuk terwujudnya Desa Isimu Utara yang sehat, mandiri, religius, dan bergotong royong. Kemudian untuk misi saya, yang pertama adalah saya akan mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Kemudian yang kedua, terwujudnya pemerintahan desa yang profesional. Berikutnya, meningkatkan kesehatan yang ada di desa. Kemudian yang berikutnya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Terus, meningkatkan peran serta para pemuda dalam kegiatan olahraga, kebudayaan, dan keagamaan. Terus untuk meningkatkan prasarana dan sarana yang ada di desa. Yang terakhir, saya akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa sebelum saya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus masih ada waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih. Cukup. Cukup? Cukup. Baik.
Selanjutnya penyampaian visi dan misi oleh calon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat para panelis bersama moderator, yang terhormat Bapak Kapolsek Tibawa bersama dan Ramil, yang terhormat Bapak Sekcam Tibawa, PLT Kepala Desa, Ketua BPD bersama anggota yang sempat hadir, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, pengawas, dan seluruh warga masyarakat yang sempat menyaksikan acara debat kandidat Desa Isim Utara pada malam hari ini yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami Bapak Ibu sekalian membacakan visi dan misi kami ke depan dalam rangka program kerja kami untuk 6 tahun ke depan. Yang pertama adalah visi misi kami. Visi kami adalah terwujudnya Desa Isim Utara yang mandiri, jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi misi itu Bapak Ibu sekalian, kami bagi lagi menjadi misi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintah desa yang baik, profesional, transparan, dan amanah. Yang kedua adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal. Yang ketiga, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Yang keempat, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran besar visi misi kami ke depan untuk 2021-2027, dan insya Allah ini bisa kita cermati bersama, bisa kita dalami bersama dalam rangka debat kandidat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan. Cukup. Digunakan. Oke, cukup. Baik. Ya, berikan aplaus dulu untuk para kandidat. Luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin serta warganet yang ada di rumah. Selanjutnya di segmen berikut pendalaman visi dan misi. Para kandidat akan diberikan kesempatan untuk mengambil nomor undian, nomor undi pertanyaan, dan akan diserahkan kepada panelis untuk dibacakan dan kandidat menjawabnya masing-masing 3 menit. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi nomor urut 1. Silakan mengambil pertanyaan yang ada di fishbowl ini. Kedua loh. Kira-kira nomor 40 atau iya, diperlihatkan nomor berapa? Nomor 4. Oke, silakan diberikan ke panelis. Panelis silakan berbagi, apakah Pak Matias atau Pak Yanto. Ya, silakan kembali ke tempat. Kandidat nomor urut 1. Silakan dibuka, Pak Yanto. Kesempatan pertama Pak Yanto untuk membacakan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 1. Pertanyaan pilihannya adalah apa terobosan atau langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menjadikan Isim Utara menuju desa mandiri? Pahami? Bisa? Oke, silakan. Sudah dipahami? Baik, waktu Anda menjawab 3 menit dari Anda berbicara. Terima kasih panelis. Untuk terobosan menjadikan Desa Isim Utara sebagai desa yang mandiri, kebetulan ini cocok dengan visi saya. Saya akan melakukan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes, meningkatkan BUMDes di sektor pertanian. Jadi terobosan saya akan memanfaatkan dana BUMDes ini yang dapat dikelola untuk pemanfaatan pertanian. Jadi warga-warga yang menjadi pekerjaannya sehari-hari itu adalah petani, bisa melakukan peminjaman melalui dana BUMDes sebagai modal awal untuk melakukan masa penanaman bibit. Jadi desa menyediakan dana BUMDes terus
arahkan ke petani-petani sebagai modal awal. Dan pada akhirnya jika petani mendapat keuntungan seperti itu, maka dia akan mengembalikan pinjaman ke dana BUMDes itu, dan pada musim panen selanjutnya dia akan melakukan penanaman berdasarkan hasil panen sebelumnya yang meraup keuntungan. Maka dengan itu terciptalah kemandirian di desa itu. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Terima kasih. Jadi ketika petani meraup keuntungan yang sangat besar, atau katakanlah gagal panen lah, dia akan mengembalikan melalui kebijakan kepala desa, dia akan melanjutkan peminjaman itu di musim selanjutnya. Jadi cukup bunganya ditutupi saja, dipotong, membayar pokok saja, pokok pinjaman. Yang insya Allah petani-petani itu akan mendapat kemandirian melalui pinjaman dari dana BUMDes. Terima kasih panelis. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Cukup. Baik. Jawaban dari nomor urut 1. Baik. Kita langsung ke nomor urut 2. Mengambil amplop yang bertuliskan nomor untuk pertanyaan. Silakan. Kira-kira nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Silakan diberikan ke panelis. Dan kedua lo dipersilakan mengambil tempat. Panelis membacakan pertanyaan. Waktu bagi kandidat diberikan 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pak Matias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk calon kepala desa nomor urut 2, mohon ditelaah baik-baik pertanyaan ini. Kapasitas fiskal mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya misi saudara. Jika kapasitas fiskal itu rendah, bahkan tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang Anda tetapkan, kira-kira apa yang saudara lakukan untuk terkait dengan ketersediaan fiskal tersebut? Baik, pertanyaannya sudah dipahami Pak. Oke, waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih kepada Pak panelis pada malam hari ini. Fiskal adalah keuangan yang masuk di desa menurut pemahaman kami pada pertanyaan oleh panelis 2, bahwa di dalam mengurus sebuah desa itu pastilah seperti yang diutarakan oleh beliau, pastilah mengalami itu. Nah, olehnya kita selaku desa bersama lembaga desa, dan tidak mungkin dikerjakan oleh kepala desa sendiri, harus dia bersamaan dengan lembaga desa. Bagaimana memikirkan fiskal yang sangat minim sekali bisa kita tingkatkan. Yang pertama adalah meningkatkan PAD desa. PAD desa. Di PAD desa dia terbagi lagi ada 2 macam. Yang pertama adalah melalui sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Kita bagi lagi itu. Di sumber daya manusia kita gali lagi lebih ke dalam lagi apa yang harus kita gali melalui pelatihan-pelatihan. Yang kedua, melalui PAD desa, melalui BUMDes atau melalui pendapatan-pendapatan asli desa yang dikelola oleh BUMDes. Karena pada tahapan awal pekerjaan kami di 2015-2016 itu kami BUMDes sudah mengusahakan bagaimana pendapatan asli desa itu bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh desa, utamanya warga masyarakat yang ada di desa Isimu Utara. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dalam rangka meningkatkan fiskal atau pendapatan asli desa, itu adalah seluruh elemen yang ada di desa harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal kita harus berkoordinasi dengan pihak juga lembaga pemerintahan di tingkat atas, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Mungkin hanya itu jawaban kami, Pak panelis. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup? Cukup. Iya. Baik, nomor urut 2 sudah menjawab pertanyaan. Dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk para kandidat. Wahai semangat. Baik, segmen selanjutnya. Para kandidat menjawab pertanyaan langsung dari panelis sebagai pendalaman dan pengembangan
dari visi misi Anda serta dari jawaban Anda di segmen sebelumnya. Baik, kami persilakan dari panelis. Iya, Pak Matias. Disilakan Pak Matias memberikan pertanyaan kepada kandidat. Ya, saya mulai dari calon nomor urut 2 karena ini petahana ini menantang bagi saya. Ya. Pertanyaan tadi terkait kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal itu berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan desa. Nah, kita tahu pendapatan desa itu terdiri dari 3 unsur utama yang paling besar, yaitu dana desa, kemudian ADD, dan ketiga bagi hasil, dan keempat adalah PAD. Nah, pertanyaan saya, ini kan program kegiatan yang sudah ditetapkan oleh nomor urut 2 banyak sekali. Tentunya kapasitas fiskal tidak mampu untuk membiayai semua itu. Nah, saya pertanyakan, bagaimana strategi supaya pendapatan yang masuk ke desa Isimu Utara itu bisa dinikmati oleh seluruh dengan memaksimalkan pendapatan yang ada sebagaimana saya sebutkan tadi. Boleh? Strategi. Oke, sudah Pak Matias? Baik, nomor urut 2, waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Matias. Kembali kami tegaskan tadi bahwa seluruh pendapatan desa itu kita akan maksimalkan melalui, pertama adalah melalui BUMDes. Yang kedua adalah pasti oleh pemerintah desa kita manfaatkan untuk warga masyarakat yang ada di desa kita. Itulah sudah pasti. Tetapi mekanisme peningkatan PAD-nya, nah, itu ada bermacam-macam cara kita di desa. Jangankan PAD yang kurang, Pak. Pada saat COVID-19 kemarin kami sangat kelabakan dengan usulan yang sudah diusulkan oleh masyarakat, dan itu kami kantor bagaimana caranya ini bisa diterima oleh masyarakat, karena ini adalah usulan mereka. Jangankan PAD, usulan warga masyarakat yang sangat mendesak bisa kami kolaborasi bagaimana caranya ini bisa terterima oleh masyarakat. Maka olehnya kami selaku pemerintah Desa Isimu Utara melalui pendapatan asli desa dengan berbagai macam, melalui ADD, DD, dan seterusnya, itu pasti kita maksimalkan dengan cara-cara yang pertama adalah melalui regulasi yang kita bentuk bersama BPD, LPM, kita hadirkan semua, dan cara memaksimalkannya adalah meminimalisir anggaran-anggaran yang tidak begitu penting yang ada di desa. Pengalaman kami kemarin dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu kita revisi dan perlu kita perpadat anggarannya atau kita kurangi anggarannya, itu bisa kita kerjakan bersama. Yang pasti bagi kami selaku pemerintah desa ke depan, insya Allah kalau bersamaan dengan lembaga desa, BPD, LPM, bahkan seluruh warga masyarakat, pasti kita akan bisa lakukan strategi-strategi yang bahkan itu sangat bisa dikatakan sulit untuk kita. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Oke. Baik, masih tetap di podium, mohon maaf. Dipersilakan nomor urut 1. Ya, silakan Pak Yanto memberikan pertanyaan panelis kepada kandidat. Pada kandidat nomor 1 yang pertanyaannya adalah tentang visi tadi, tentang konteks kata mandiri, yang saya melihat lebih diarahkan ke satu hal, pertanian. Padahal kemandirian yang dimaksud kalau dirumuskan visi ini dalam konteks yang global, ada jujur, adil, sejahtera, kemudian ada berbudaya dan berakhlak mulia. Satu saja saya mau tanya dari yang banyak itu. Nah, bagaimana memandirikan masyarakat dalam konteks berakhlak? Kalau tadi persoalan BUMDes itu umum, bahkan BUMDes yang bangkrut juga banyak.
Kalau Isim Utara masih hidup, iya. Tetapi di luar desa banyak yang bangkrut. Tetapi bagaimana memandirikan masyarakat dalam konteks berakhlak baik? Ini penting, karena ini kunci. Terima kasih. Oke, memandirikan masyarakat dalam konteks berakhlak. Sudah dipahami pertanyaannya? Baik, nomor urut 1, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya dari tadi memang lebih konsen ke pertanian. Kebetulan Isim Utara memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Makanya saya lebih tertarik di bidang pertanian. Tapi untuk konteks selanjutnya, memandirikan masyarakat secara akhlak. Seperti itu ya Pak Penulis ya? Iya, seperti itu. Jadi saya juga akan meningkatkan sektor UMKM yang ada di masyarakat. Dengan begitu kita akan mendalami lagi kemampuan apa saja yang dimiliki SDM kita yang ada di Isim Utara. Contoh, saya kemarin ada jalan di belakang, saya mendapat ternyata dari dulu mereka dapat membuat kerajinan tangan yang terbuat dari serabut kelapa. Jadi saya akan mendalami seperti itu, tapi itu tidak menjadi konsen utama. Mungkin itu yang jadi konsen yang keberapa saya lebih mendalami di bidang pertanian. Tapi itu juga saya akan lakukan, secara itu akan meningkatkan skill mereka bisa, biar mereka bisa jadi mandiri lagi. Dan itu bisa melebarkan sayap sampai ke tetangga-tetangga, membuat sampai itu menjadi aset dari desa Isim Utara, menjadi ciri khas dari Isim Utara bahwa pengrajin-pengrajin dari serabut kelapa berasal dari desa Isim Utara. Seperti itu Bapak panelis. Terima kasih. Masih ada waktu? Bisa dimanfaatkan? Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Berikan aplaus dulu. Ya. Para kandidat tetap di podium. Aplaus dulu untuk para panelis. Ya. Dan berikan aplaus untuk kita semua serta warganet di rumah. Baik, segmen berikut. Di segmen yang keempat, masing-masing kandidat saling tanya jawab. Masing-masing calon diberikan waktu untuk bertanya selama 1 menit, durasi waktu 1 menit, dan calon yang menjawab diberikan waktu 1 menit. Kemudian calon yang bertanya diberikan waktu untuk menanggapi, durasi 30 detik. Saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak Moderator. Seperti yang diutarakan oleh para panelis tadi, bahwa di desa itu sangat berbagai macam permasalahan yang ada, dan itu perlu kita pecahkan oleh pimpinan yang ada di desa, termasuk lembaga desa. Nah, oleh Kementerian Desa ada program yang namanya problem solving. Nah, bagaimana caranya mengatasi permasalahan di desa dengan model yang diutarakan, yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, dan itu harus kita lakukan di desa. Tanggapan Bapak, silakan. Baik, masih ada waktu? Oh, cukup ya, sudah 1 menit. Baik, silakan nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Terima kasih calon nomor urut 2. Yang terjadi jika terjadi masalah seperti itu, kita harus melakukan koordinasi yang sangat bagus dari pemerintahan desa, lembaga pemasyarakatan, badan pengawas desa, dan perangkat desa. Jelas kita akan mencari solusi bersama-sama. Ketika ada masalah yang terjadi, kita harus pecahkan masalah. Karena yang saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Walaupun itu soal anggaran apa segala macam, kita bisa carikan solusi bersama dengan dengan koordinasi yang bagus dengan pemerintah daerah melalui pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Saya kira seperti itu. Untuk mencari solusi-solusi, pasti ada yang lebih hebat di bidang-bidang tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu 16 detik. Terima kasih. Cukup. Baik, berikan aplaus dulu sekali lagi. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya tadi mengamati jawaban Bapak soal fiskal. Ada yang tidak perlu diutamakan, program-program yang tidak diutamakan untuk pengembangan yang harus didahulukan.
apa program-program yang tidak perlu diutamakan itu, Pak? Kan itu program Bapak sudah pikirkan matang-matang, kok bisa tidak diutamakan? Saya mohon penjelasan Bapak. Baik, waktu 1 menit untuk menjawab nomor urut 2. Iya, terima kasih. Sebenarnya ini bagian dari penyelarasan juga, penyelarasan. Kalau kita lebih ke atas lagi, ini bagian juga dari penyelarasan di desa, bahwa di samping kita seperti yang diutarakan oleh panelis tadi, bahwa pasti kita akan kekurangan dana. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Maka kita alokasikan dana yang dibutuhkan, yang bukan diinginkan oleh masyarakat, karena beda keinginan dengan kebutuhan. Itu yang perlu kita cermati. Yang kedua adalah, ini tidak lari dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa, oleh Undang-Undang Desa. Kita tidak boleh lari dari itu. Selama itu bisa dimanfaatkan oleh desa dan dibutuhkan oleh warga masyarakat, maka apa salahnya kita gunakan dana itu selain yang menjadi keinginan masyarakat. Kira-kira hanya itu, Pak. Singkat jawaban saya. Cukup? Cukup. Masih ada waktu 19 detik? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Diberikan, kemudian selanjutnya diberikan waktu 30 detik bagi nomor urut 1 menanggapi jawaban dari nomor urut 2. Iya, saya rasa kalau kita dalam mencetuskan program-program, tidak ada yang tidak penting. Saya rasa semuanya penting. Cuma bagaimana kebijakan dari pemerintah desa untuk mengantisipasi program-program itu. Mungkin kalimatnya lebih bagus, mendahulukan program yang lain. Kalau bilang tidak penting, kayaknya tidak bagus, Pak. Sekarang semua program itu penting untuk masyarakat desa. Seperti itu, makasih. Cukup, waktu habis. Dan kesempatan bagi nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban nomor urut 1 dari pertanyaannya sebelumnya. Nomor urut 2 sebelumnya. 30 detik sejak Anda berbicara. Iya, sebenarnya kembali saya utarakan seperti tadi, bahwa di desa itu sangat kompleks permasalahannya, Pak nomor urut 1. Di desa itu sangat kompleks permasalahan, jangankan masalah dana, masalah kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan seterusnya, sangat banyak. Olehnya kita sangat jeli melihat skala prioritas dan kebutuhan atau keinginan warga masyarakat. Itulah kita bagaimana mencermati segala usulan mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat musyawarah desa, mana yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dan dibutuhkan oleh warga. Yang dibutuhkan waktu habis. Terima kasih. Boleh maaf Bu, waktu habis. Oke, berikan aplaus dulu untuk para kandidat calon kepala desa Isimu Utara periode 2021-2027. Baik, segmen selanjutnya para kandidat menjawab pertanyaan dari forum, yakni dari panelis, pendalaman serta pengembangan di segmen berikutnya terhadap visi dan misi serta jawaban yang Anda sampaikan dari pertanyaan panelis. Saya berikan kesempatan kepada panelis. Masih ada waktu panitia? Oke, silakan Pak Matias. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini bukan lagi yang pertanyaan yang tadi, tapi masih terkait dengan visi misi saudara. Untuk nomor urut 2, selalu nomor urut 2 ini saya menjadi terkait dengan transparansi, akuntabel dan integritas. Bagaimana cara saudara mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta berintegritas untuk pengelolaan keuangan lebih baik? Karena ini pengelolaan keuangan ini yang punya risiko. Kalau kita salah kelola akan berhadapan dengan penegak hukum. Sehingga saya prioritaskan di bagian itu. Terima kasih. Oke, sudah dipahami pertanyaan Pak? Baik, disilakan Anda menjawab, durasi waktu 3 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih kembali. Sebenarnya jawabannya sudah di awal tadi, Pak. Sebenarnya jawaban, tapi harus saya ulang kembali. Ya, tentang di samping itu tentang prinsip-prinsip transparansi. Yaitu pertama adalah dia mudah dipahami oleh warga masyarakat, bisa dilihat secara umum oleh warga masyarakat. Ini bentuk-bentuk transparansi ya. Tetapi bagaimana mensiasati seperti yang dipertanyakan tadi, mensiasati anggaran yang agar ini nantinya tidak berhadapan dengan penegak hukum. Jawabannya tadi Pak, sudah saya utarakan bahwa di samping kita
mencetuskan anggaran atau kegiatan yang ada yang selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang desa dan undang-undang turunan di bawahnya atau pemerintah atau aturan pemerintah di bawahnya, maka insya Allah kita tidak akan terjebak dalam kasus atau korupsi yang kita khawatirkan bersama dalam rangka transparansi ataupun menghindari korupsi yang ada di tingkat desa. Pengalaman kami sudah buat selama 6 tahun ke depan, alhamdulillah Isim Utara termasuk bisa diperhitungkan di tingkat Kabupaten Gorontalo, dan Pak Matias tahu itu. Mungkin hanya itu jawaban kami, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Cukup. Luar biasa. Baik, silakan pertanyaan dari panelis. Pak Yanto diberikan kesempatan, masih ada waktu dari panitia. Baik. Saya lagi-lagi ingin lari ke persoalan karakteristik masyarakat. Apakah ini bisa kedua-duanya atau ke salah satunya, silakan. Bahwa saya kutip pertama surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina amanu wallahtal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut kalian pada pemimpin ini nanti untuk meninggalkan generasi yang lemah. Ini satu yang saya ingin kutip. Yang kedua, ada surat Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihimul barakat minas sama'i wal ard. Ayat ini banyak ditafsirkan dengan jika sekiranya penduduk suatu negeri, tetapi sesungguhnya kalau dilihat pada katanya itu bukan negeri, itu desa. Kalau kuro itu berasal dari kata al-qaryatun, al-qaryatani al-quro. Ini sasarannya ke kepala desa sesungguhnya. Sekiranya penduduk suatu desa beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan oleh Allah berkah dari langit dan di bumi. Ini dua. Yang ketiga, saya ingin mengaitkan, dan ini kita tidak bisa lari dari sini. Pemerintahan itu dituntut oleh hukum positif, hukum undang-undang dan lain sebagainya. Hidup kita dituntut oleh Quran, tetapi kearifan hidup kita dituntut oleh adat. Ada 3 hal yang melekat. Tiga hal ini membentukkan karakter. Tuh? Nah, saya ingin tanya, bisakah calon kepala desa mengkolaborasi sistem pemerintahan desanya melalui perdes diilhami oleh yang 3 ini? Terima kasih. Baik, pertanyaannya untuk masing-masing calon. Baik, saya berikan kesempatan, kami berikan kesempatan untuk nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih panelis. Saya setuju. Jika masyarakat desa yang bagus, maka akan datang juga pemimpin yang bagus. Jika masyarakat desa yang bobrok, maka akan datang juga pemimpin yang bobrok. Untuk itu, saya punya gerakan juga melalui pemuda-pemuda untuk meningkatkan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat desa. Melalui pengajian-pengajian, saya akan membentuk guru-guru mengaji di semua masjid-masjid yang ada di Desa Isim Utara. Mungkin dengan itu anak-anak muda yang ada, kan sekarang anak-anak muda lebih condong ke teknologi, itu tidak masalah, tapi jangan tinggalkan nilai-nilai keagamaan. Terus yang paling penting juga di kehidupan kita yang ada di Gorontalo, khususnya Desa Isim Utara, kita mempunyai adat istiadat yang ada di desa. Contohnya, jika kita melakukan kesalahan yang ada di desa, maka hukum adat itu yang akan diberlakukan. Seperti apa? Mungkin tetua-tetua adat yang memiliki pandangan seperti itu, dan desa harus maklum dengan keadaan itu, karena menurut paham saya, hukum yang tertua yang ada di negara kita ini yaitu hukum adat. Sebelum hukum pidana yang ada, hukum adatlah yang berlaku di negara kita ini. Kita akan selaraskan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dengan keagamaan. Itu akan menciptakan masyarakat desa yang sangat bagus. Karena harus kita utamakan keagamaan, Pak. Karena keagamaan itu, jika agamanya bagus,
maka nilai-nilai kesehariannya akan ikutan bagus juga. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik. Kita berikan kesempatan kepada nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dari sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan yang sangat menggelitik sekali sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ini mengenai agama, pemerintahan, dan adat istiadat. Ringkas saja jawabannya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di Gorontalo ini, sudah diatur oleh para leluhur kita, bahwa adat bersenikan Sara, Sara bersenikan Kitabullah, dan di sana ada pemerintahannya yang berdiri. Selesai urusannya Bapak Ibu sekalian, itu sudah diatur. Hanya kita bagaimana sekarang melestarikan budaya yang sudah dicetuskan oleh para leluhur kita, kita kembangkan agar ini tidak terkuras oleh zaman yang seperti sekarang. Sudah selesai Bapak Ibu, sudah dicetuskan oleh leluhur kita oleh Popa Wali Eato dengan sumpah mereka. Begitu pula di bagian Kota Madia. Cukup Pak Arianto. Masih ada waktu? Selesai. Selesai. Baik. Berikan aplaus dulu untuk para kandidat, ya. Pertanyaannya, apakah Anda berani memasukkan dalam perdes di situ? Baik, tapi karena tidak ada tanggapan lagi, kita selesaikan di situ. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Sekali lagi kami minta berikan semangat bagi calon kepala desa. Luar biasa. Baik, kita masuk ke segmen yang terakhir, yakni closing statement, pernyataan terakhir dari masing-masing calon. Kami berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit saja Anda berbicara. Terima kasih. Saya dalam maju kepada calon kepala desa Isimu Utara ini cuma ingin membawa ilmu yang saya pelajari di kota-kota besar seperti di Makassar dan di Semarang. Saya mau pulang di kampung halaman saya, berbakti untuk Gorontalo melalui pemerintahan desa Isimu Utara. Saya akan sepenuh hati, karena yang saya cari di desa ini bukan mencari uang, bukan mencari popularitas, tapi menyumbang pemikiran-pemikiran, ilmu-ilmu saya semenjak kuliah, kerja di luar kota, saya akan curahkan untuk desa Isimu Utara. Jadi saya mohon, tidak ada pemikiran saya orang luar. Saya orang Gorontalo, saya desa Isimu Utara. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan dimanfaatkan. Terima kasih. Cukup. Cukup. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada nomor urut 2, closing statement. 3 menit saja Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kembali terakhir ini Bapak Ibu sekalian, selaku debat pada hari ini dan diakhiri mungkin dengan closing statement dari kami selaku para calon yang ada. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini adalah himbauan kami selaku para calon. Insya Allah ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bersama, di kedua kandidat ini bisa kita lihat bersama bahwa inilah visi misi kami ke depan. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian dan silakan Bapak Ibu untuk menilai, menyimak apa yang kami utarakan sebelumnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah jaga stabilitas keamanan. Kebetulan ada di sini Pak Kapolsek, Pak Babinsa yang hadir. Karena hanya sehari itu Bapak Ibu sekalian, hanya pada tanggal 24 itu kita agak berbeda pilihan. Setelahnya selesai Bapak Ibu, kita selaku warga masyarakat namanya Desa Isimu Utara tetap hidup seperti sedia kala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa dan ini perlu kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu berpasang-pasangan dan ada dua. Itu pasti. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada laki-laki, ada perempuan. Berpasangan Bapak Ibu sekalian. Olehnya kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, pilihlah nomor 2 agar nantinya kita ke depan bisa melanjutkan segala pembangunan yang telah kami laksanakan di 6 tahun lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Berikan aplaus dulu untuk para kandidat. Masih ada waktu panitia? Masih ada? Kalau masih ada waktu, berikan aplaus dulu untuk panelis. Masih ada waktu panitia? Berikan aplaus untuk Isimu Utara. Semoga melalui pilkada sekali ini Isimu Utara makin lebih baik, makin berakhlak sesuai harapan panelis, dan juga makin sempurna
masyarakatnya makin lebih sejahtera. Baik, terima kasih atas perhatiannya para kandidat, para undangan, para panelis, para warganet di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan debat kandidat calon kepala desa Isimu Utara periode 2021-2027. Mari kita berikan aplaus sekali lagi yang terakhir bagi nomor urut 1 Din Ahmad Jamaludin dan nomor urut 2 Wawan Husain Pipi. Sahabat Dinggo, kerjasama pemerintah Desa Isimu Utara, panitia pelaksana Pilkades, Karang Taruna, LPM BPD, serta Babinsa, Babin Kamtipmas. Terima kasih kerjasama dengan masyarakat Isimu Utara, kerjasama dengan Reference Studio, Pepin Entertain, Abadingo Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pilkades Kepala Desa Isimu Utara periode 2021-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,2. Iya, terima kasih Pak Moderator. FM. Unggama Top FM. Pangga SAG. Untuk itu kepada Bapak disilahkan. Iya, ucapan terima kasih kepada Bapak panelis. Untuk selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator oleh Ketua BPD Desa Isimu Utara. Iya, berikan aplaus dulu. Iya, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Matias Tanggulu oleh Bapak PLT Kepala Desa Isimu Utara. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama dimohon kesediaan kepada kedua kandidat calon kepala desa Isimu Utara untuk mengabadikan momen pada malam hari ini bersama panelis dan moderator. Ya. Ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Iya. Iya, berikan aplaus dulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya dimohon kesediaan kepada Pak Sekcam Tibawa dan Ramil dan Bapak Kapolsek Tibawa untuk mengabadikan momen foto bersama calon kepala desa Isimu Utara. Ya, bersama Ketua BPD Isimu Utara. Ya, terima kasih Pak Sekcam, Pak Kapolsek.
Pak Dan Ramil, terima kasih Pak Ketua. Ya, berikan aplaus dulu. Selanjutnya, sesi foto bersama calon kepala desa bersama panitia pemilihan kepala desa Isimu Utara bersama panitia pengawas lapangan. Untuk itu kepada panitia dan panwas disilakan. Ya, panwas ini wasit. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, untuk selanjutnya dimohon kesediaan kepada kedua kandidat calon untuk kembali ke tempat semula. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian pada malam hari ini. Jadi jangan lupa pada tanggal 24 Maret untuk tetap menggunakan hak pilih di TPS nanti ya. Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 di TPS masing-masing. Dan insya Allah kita akan memilih pemimpin yang berkarakter, berintegritas dan bermartabat. Ya. Demikian debat kandidat calon kepala desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo periode 2021-2027 dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Berikan aplaus dulu. Unyama Top FM. Unyama Top FM.